tetapi sebagai pusat dan pedoman dalam menjalani dinamika kehidupan kita. Oke, yang pertama tentang Yesus sebagai pusat hidup dan iman. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Adik-adik tahu tidak apa itu iman atau apa yang dimaksud dengan iman? Menurut adik-adik apa? Iman itu apa? Iman itu apa? Keyakinan atau kepercayaan. Yang lain? Bisa? Bisa. Oke. Bagi kita, untuk kalian-kalian yang masih menemukan, mencari jati diri, Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai tokoh sejarah dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Selain itu, Yesus juga sebagai pusat dan arah hidup iman kita. Yakni, yang dengan kata lainnya, Yesus itu sebagai pedoman dalam masa pencarian jati diri seperti masa-masa kalian. Saat ini seringkali bingung toh? Kalau macam contohnya saat SMP kelas 3 kita selesai, bingung toh mau ambil jurusan apa, sekolah di mana. Itu namanya masa pencarian jati diri. Iman diwujudkan dalam doa. Lanjut ya? Ya. Senyum terus. Iman seperti surat, ada yang bawa ini kah? Kitab suci kah? Ada. Coba buka Yakobus bab 2 ayat 17. Yakobus bab 2 ayat 17. Tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada yang bisa mengartikan? Juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada yang bisa mengartikan arti dari kutipan tersebut itu apa? Iman tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kakinya sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik-baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang seperti polanya seperti tadi. Silakan sampaikan. Menurut kalian apa pesan teks kitab suci tersebut untuk kalian? Atau untuk kita semua? Kok dia mau jawab? Pesan teks kitab suci nomor 7 dari garam dan terang dunia. Artinya itu apa? Silakan yang paling dia. Berdua paling. Semua. Tangan yang bisa juga diartikan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Mendadak keputusan, maka kita harus menjadi penolong bagi mereka dan atau sebagai cahaya harus berbuat baik supaya orang Garam adalah pedoman dalam menerangi dunia, maka perbuatan yang memuliakan Bapa dalam dunia harus diperlihatkan. Ketiga teman kalian yang mewakili kalian tadi, bahwa kalian harus menjadi sebagai manusia, kita harus menjadi membawa dampak yang positif bagi orang lain.
Bisa toh? Bisa. Kalian harus menjadi terang untuk orang yang tersisihkan dan membutuhkan pertolongan. Itu arti dari menjadi garam dan terang di dunia. Jadi misalnya dengan kata lain, kalau tidak bisa buat orang lain bahagia, jangan buat dia menangis. Karena 2 kelompok saja. Ya. Itu mulai dari sana. 2. 2. 2. 1. 1. Istin. 2. Oke. Yang kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanan. Jangan gitu. Sejauh mana? Semua catat deh, jangan harus 1 orang ya. Sejauh mana? Pusat apa? Hidup iman. Sudah? Sudah Ibu. Harus diwujudkan melalui tindakan sosial. Harus diwujudkan melalui tindakan sosial dibandingkan dengan praktik ibadah. Sudah? Dan doa pribadi. Sudah. Jadi buat ulang ya. Tema debat kalian hari ini itu tentang sejauh mana peran Yesus Kristus sebagai pusat hidup iman yang harus diwujudkan melalui tindakan sosial di masyarakat dibandingkan dengan praktik ibadah dan doa pribadi. Jadi tugas masing-masing kelompok harus mempertahankan argumennya ya. Bisa toh? Oke. Ini Ibu sudah siapkan beberapa referensi, nanti kamu itu file itu yang Ibu kasih itu juga boleh, mau pakai itu juga boleh. Itu terserah, bebas dari Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi kamu kelompok. Harus aktif ya, semuanya harus aktif. Kondo, diskusi ada yang mau pakai kan? Ada. Ada data tidak? Tidak. Ada. Namanya debat jadi kalau satu. Sejauh mana peran Yesus Kristus sebagai pusat hidup iman harus diwujudkan melalui tindakan sosial di masyarakat atau dibandingkan dengan praktik ibadah dan doa pribadi? Kelompok pro. Menurut kami, kehadiran Yesus sebagai pusat hidup iman harus diwujudkan secara lebih dominan melalui tindakan sosial di tengah masyarakat. Iman yang hidup sebagaimana tertulis dalam surat Yakobus ayat bab 2 sampai 17 adalah iman yang disertai perbuatan. Oleh karena itu, melayani sesama yang buta, bersikap adil, serta membawa pembaharuan lingkungan sekitar merupakan wujud utama dan paling konkret dalam hidup beriman kita kepadanya. Kelompok kontra sambar. Ai kalah. Tidak apa-apa, jangan berlebar. Tidak ada yang salah ya, batas saja sudah. Berpendapat itu penting. Kami dari tim kontra mengapresiasikan argumen dari tim pro. Namun kami di sini memiliki pendapat berbeda.
bahwa peran Yesus Kristus sebagai pusat hidup iman harus diwujudkan dalam praktik ibadah dan doa pribadi. Berpusat pada Yesus adalah iman yang berdampak. Terlalu lama berfokus pada doa dan persekutuan pribadi tanpa keluar membantu mereka yang membutuhkan. Iman tersebut dapat menjadi egois dan pasif. Yesus tidak pernah menghendaki pengikutnya untuk berdiam diri saja di zona nyaman spiritual. Ia mengutus kita untuk menjadi garam dalam terang dunia, tindakan nyata di dalam masyarakat. Tetapi kami tidak mengatakan untuk berdiam diri. Kami menekankan pada skala prioritas dan sumber kekuatan. Tanpa adanya fondasi doa yang kuat dan pengenalan akan hendaknya, aksi sosial yang kita lakukan tentang menghadapi rombongan atau muda-muda saat menghadapi tantangan. Tidak pernah menunda perbuatan baik demi memperpanjang waktu berdoa saja. Ketika ada orang yang lapar atau menderita di hadapan kita, Jika kita bisa memberikan sesuatu pada dunia, jika kita sendiri tidak memiliki secara kasih, bersyukur dan dermawan. Meditasi panjang di dalam ruangan. Doa dalam situasi tersebut bisa berupa permohonan singkat dari hati. Atau ketika kita menghadapi tantangan sosial lainnya. Dalam membawa pembaruan khusus dalam tindakan nyata melalui Yesus, wujud utama yang paling konkret dalam memberikan teladan pelayanan yang aktif ialah bersikap adil dalam lingkungan sekitar. Adanya fondasi doa yang kuat dan pengenalan akan hendaknya, aksi sosial yang kita lakukan tentang terhadap kesombongan atau mudah-mudah saat menghadapi tantangan. Dan sumber kekuatan, kita harus berfokus pada doa dan persekutuan terhadap iman. Yesus tidak menghendaki pengikut-pengikutnya untuk selalu senantiasa mewartakan kerajaan Allah. Kesetiaan kasih yang cukup dari Tuhan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup imanku, berarti membiarkan Dia membentuk hati kita lebih dahulu melalui persekutuan agar saat kita melayani sesama yang hadir bukan ego manusia melainkan kasih Kristus itu sendiri. Dia yang membuktikan bahwa pernah menunda perbuatan baik demi memperpanjang waktu di Palembang. Dia yang membuktikan bahwa pernah menunda perbuatan baik demi memperpanjang waktu yang diperlukan. Bagaimana Yesus seringkali mengundurkan diri untuk berdoa sendiri kepada Bapa sebelum Dia melakukan pelayanannya di dalam iman. Kasih yang yang paling mudah dipahami dan dirasakan oleh sesama kita. Tindakan kasih yang tulus secara spontan kepada mereka yang membutuhkan justru merupakan wujud nyata dari kehadiran Yesus. Melainkan menekankan pentingnya kestabilan rohani agar pelayanan yang kita berikan bisa berkelanjutan dan tidak berpadam saat menghadapi kendala. Ketika kita memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan, kita tidak mudah kecewa jika bantuan kita tidak langsung dihargai atau ketika kita menghadapi tantangan sosial lainnya. Kedalam iman menjaga kita agar tetap berfokus pada Kristus bukan pada pujian manusia. Kita harus menunggu sampai kita memiliki waktu untuk berdoa dan merenung secara mendalam sebelum memberikan bantuan, atau kita harus segera bertindak menolong sebagai bentuk nyata kasih Yesus Kristus. Doa dalam situasi tersebut bisa berupa Keduanya memang penting, tapi menempatkan ke dalam iman dan ibadah sebagai akar adalah yang mutlak sebelum kita berbuat. Melalui perbuatan kasih tersebut kita sedang memuliakan Allah dan membawa kehadiran Yesus secara nyata kepada mereka yang terpinggirkan. Tetapi kami tidak mengatakan untuk berdiam diri. Kami menekankan pada skala prioritas dan sumber kekuatan. Tanpa adanya fondasi doa yang kuat dan pengenalan akan hendaknya, aksi sosial yang kita lakukan rentan terhadap kesombongan atau mudah-mudah saat menghadapi tantangan. Membiarkan Dia membentuk hati kita terlebih dahulu melalui persekutuan agar saat kita melayani sesama yang hadir bukan ego manusia melihatkan kasih Kristus itu sendiri. Yang kita seperti pembacaan sabda Tuhan dan penerimaan sakramen tidak kuat, maka tindakan sosial yang kita lakukan berisiko kehilangan arah Kristiani dan menjadi sekedar aktivitas kemanusiaan tanpa landasan rohani yang kokoh. Memuliakan Allah dan membawa kehadiran secara nyata kepada mereka.
Yesus tidak pernah menunda perbuatan baik demi memperpanjang waktu berdoa saja. Tetapi tindakan kasih yang kebetulan adalah buah yang langsung membuktikan bahwa bohong itu baik. Biarlah kita mengingat timbangan sangat diperlukan. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu kepada dunia jika kita sendiri tidak memiliki persediaan kasih yang cukup dari Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, imanku berarti membiarkan Dia membentuk hati kita terlebih dahulu melalui persekutuan, agar saat kita melayani sesama yang hadir bukan ego manusia melainkan kasih Kristus itu sendiri. Jangan sampai kita menggunakan alasan persiapan rohani sebagai penghambat untuk melakukan kebaikan. Situasi darurat atau mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, pertolongan fisik tidak boleh ditunda. Namun, mari kita lihat konteksnya. Doa yang kami maksudkan tidak selalu berupa meditasi panjang di dalam ruangan. Dalam situasi tersebut bisa berupa permohonan singkat berdoa. Tuhan berikanlah saya hikmat dan ketulusan untuk menolong. Dengan demikian, tindakan menolong itu tetap didasari oleh kesadaran bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kita tidak terjebak dalam kesombongan atau pamrih duniawi. Situasi seperti ini kita harus menunggu sampai kita memiliki waktu untuk berdoa dan merenung secara mendalam sebelum memberikan bantuan, atau kita harus segera bertindak menolong sebagai bentuk nyata kasih Kristus. Kita kecewa jika bantuan kita tidak langsung dihargai atau ketika kita menghadapi tantangan sosial lainnya. Kedalaman iman menjaga kita agar tetap berfokus pada Kristus, bukan pada pujian manusia. Rasa rohani yang paling mudah dipahami dan dirasakan oleh sesama kita. Tindakan kasih yang tulus secara spontan kepada mereka yang membutuhkan itu merupakan wujud nyata dari kehadiran Apresiasi argumen dari tim pro, namun kami dari tim kontra memiliki pandangan yang berbeda. Kami berpendapat bahwa ke dalam relasi dengan Yesus melalui doa dan ibadah pribadi jauh lebih utama sebelum kita melangkah ke aksi sosial. seperti menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar, dan membela mereka yang tersingkir. 10:10 9:44. Terima kasih moderator. Kami ingin memberikan studi khusus. Misalnya di lingkungan sekitar kita ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang mendesak. Apakah dalam situasi seperti ini kita harus menunggu sampai kita memiliki waktu untuk berdoa dan merenung secara mendalam sebelum memberikan bantuan, atau kita harus segera bertindak menolong sebagai bentuk nyata kasih Kristus? Dengan demikian, tindakan menolong itu tetap didasari oleh kesadaran bahwa kita adalah perpanjang tangan Tuhan. Tema Yesus bagi hidup imanku hari ini mengajak kita untuk memandang Yesus bukan hanya sebagai tokoh sejarah yang ada dalam kitab suci, melainkan mengajak kita untuk menjadikan Yesus sebagai pedoman, sahabat seperjuangan kita, yang menjadi pedoman dan landasan dalam hidup kita. Melalui iman yang bertumbuh lewat doa dan persekutuan, kita dimampukan untuk mendalami ajaran yang dituangkan dalam kitab suci tentang garam dan terang dunia, atau tentang iman tanpa perbuatan adalah mati di tengah berbagai tantangan zaman. Pada akhirnya, hidup ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata atau praksis iman yang penuh kasih, sehingga setiap langkah, sikap, dan keputusan kita senantiasa berpusat pada kehendak Tuhan.